Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lihat kolom destilasi gitu ya. Ini juga penting juga untuk kita mengevaluasi. Biasanya yang pertama kita evaluasi itu adalah kondisinya, gitu ya, parameter operasinya. Parameter operasi itu apa sih? Tekanan, temperatur, gitu ya. Itu adalah parameter operasi. Ya, kalau misalnya kalian disuruh mengevaluasi ini, apa sih yang sebenarnya jadi panduan kalian untuk menentukan bahwa ini ternyata kolom ini sudah dioperasikan dengan benar, gitu ya, atau dirancang dulunya itu adalah dengan benar, gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi itu kita juga perlu tahu sebenarnya itu tahapan-tahapannya ketika kita merancangnya itu seperti apa ini kolom destilasi atau kolom fraksionasi ini, ya. Nah, kita coba lihat menuju ke slide ini, gitu ya. Ini secara garis besar itu memberikan gambaran sebenarnya guidance kita untuk mengevaluasi apakah sebenarnya ini itu pemilihan tekanan temperaturnya itu sudah benar belum, ya. Kalau misalnya kita berhubungan dengan yang namanya itu adalah mengevaluasi kolom, ya. Jadi kalau misalnya kolom destilasi itu kita lihat, gitu ya. Jadi ya, saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu, gitu ya. Kolom destilasi itu seperti apa? Saya yakin kalian juga sudah tahu, gitu ya. Saya akan menggambar terlebih dahulu, ya. Jadi kalau kolom destilasi itu bentuknya itu adalah seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ada umpan masuk, ya. Terus kemudian di atas itu ada yang namanya kondenser, gitu ya. Saya yakin ini kalian sudah pasti tahu, ya. Terus kemudian ini ada kondensat drumnya, gitu ya. Ada yang dikembalikan itu dalam bentuk sebagai suatu reflux. Kemudian bergantung ya, bergantung apakah ini sistemnya itu total condensing atau partial condensing, kita akan memiliki destilat di sini. Gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai destilat. Ini yang kita sebut sebagai umpan atau feed, ya. Nah, kemudian di bagian bottom, gitu ya, bagaimana, gitu ya. Nah, bagian bottom ini ada yang namanya reboiler, gitu ya. Ya, nah ini dia akan memboil up, gitu ya. Jadi artinya itu adalah dengan cairan yang ada masuk ke dalam reboiler ini akan dikembalikan menjadi uap, ya, dan uap itu akan dikembalikan ke dalam kolom, ya. Kalau di bagian atas kita mengenal sebagai reflux atau reflux ratio, gitu ya, istilah ini. Nah, di sini di bagian bottom itu nanti kita juga ada mengenal itu adalah laju boil up atau kalau misalnya dalam bentuk rasio boil up ratio, ya. Nah, kemudian di sini untuk sisi cairnya itu kita ambil sebagai produk bawah atau disebut sebagai bottom, ya. Nah, kemudian di sini kita akan memiliki ada kalau misalnya kita lihat di PFD itu ada garis-garis melintang atau mendatar seperti ini, gitu ya. Ini yang disebut sebagai tray-nya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kita mengevaluasi kondisi operasinya dari sistem ini itu sebenarnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita mengoperasikan yang namanya kolom destilasi, gitu ya, itu biasanya akan kita lihat dari sisi bagian atas terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan melihat bagian atas terlebih dahulu, yaitu di seksi sebelah sini. Ya. Jadi di sini apa sih yang sebenarnya terlihat atau terlibat dalam operasi untuk kondenser ini atau bagian seksi bagian atas ini? Di sini yang terpenting itu adalah di mana kita akan menginjeksikan yang namanya itu adalah adanya utilitas. Ya, jadi di sini ada utilitas yang nantinya itu akan kita injeksikan. Kok tiba-tiba hilang? Nah, di sini. Ya, jadi ada utilitas yang nantinya akan kita masukkan di dalam kondenser ini. Ya. Nah, utilitas itu ya, itu kalau misalnya kita lihat itu adalah fluida-fluida yang nantinya sifatnya itu adalah mendinginkan uap yang keluar di bagian atas dari kolom menjadi suatu produk cairan. Ya, jadi kalau misalnya semuanya berubah menjadi cair, itu yang kita sebut sebagai total condensing, gitu ya. Kalau sebagian saja yang cair, itu yang kita sebut sebagai partial condensing, gitu ya. Tapi
apapun itu gitu ya, di sini itu adalah tugas dari utilitas pendingin gitu ya untuk mengubah fasalnya di sini gitu ya, dan juga temperatur di sini ini menjadi lebih rendah ya. Nah, kalau kita berbicara utilitas pendingin gitu ya. Nah, kita pasti yang kita pikirkan itu adalah utilitas yang murah. Gitu kan ya? Ya, pasti kita memikirkan utilitas pendingin yang murah ya. Yang paling murah kira-kira apa kalau misalnya utilitas pendingin yang ada di industri kimia? Ada yang tahu yang murah? Udara, Pak. Air, Ya, Pak. ya disebut sebagai air cooler. Ya, ini yang paling murah gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain aja gitu ya, tinggal kita alirkan gitu ya, atau kita tarik dengan menggunakan fan gitu ya, terus kemudian kita tabrakkan istilahnya ke dalam pipa-pipa gitu ya, supaya dia mendinginkan pipa-pipa tersebut gitu ya. Kemudian panasnya itu bisa digurah atau dibawa oleh air pendingin tadi. Ya, kemudian yang kedua selain air cooler ada apa lagi? Air cooler yang paling murah, yang benar itu air cooler. Kedua, yang kedua, Air, Pak. ya, atau kita sebut sebagai cooling water. Oke, kemudian yang ketiga, apa lagi? Refrigeran. Ya, refrigeran. Ya, ini tingkatannya ini. Ya, jadi kita punya air cooler, apa namanya air cooler, cooling water, terus kemudian refrigeran. Ya, jadi kalau bisa didinginkan dengan menggunakan air cooler ya silahkan dengan air cooler itu murah. Cooling water itu cuma ya agak sedikit mahal ya dari cooling water karena kita harus menyediakan juga cooling tower gitu ya. Apa namanya terlepas dari pompa-pompanya juga ya. Ya, jadi cooling tower terus kemudian treatmentnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan refrigeran gitu ya, di mana refrigeran itu ya pasti ya Anda harus menyediakan yang namanya siklus refrigeran. Ya, jadi kalau siklus refrigeran yang harus disediakan ya ada kompresor, ada evaporator gitu ya, ada kondenser dan lain sebagainya. Itulah orang biasanya makanya menghindari yang namanya ini refrigeran ini. Ya, jadi pilihan pertama itu adalah air cooler sama cooling water ya. Terus kemudian Pak, pilih yang mana, cooling water atau air cooler gitu ya. Lihat aja densitasnya. Ya biasanya gitu. Ya kalau misalnya densitas untuk pengambilannya, wah biasanya ada yang suka air cooling gitu ya. Tapi karena kadang-kadang ya air cooler itu juga murah Pak gitu ya. Udah pakai air cooler ya. Tapi air cooler itu lebih sensitif kalau misalnya terhadap suasana hari gitu ya. Misalnya daytime sama night time itu kan beda tuh. Malam hari, siang hari itu temperatur suhu udara sekitar itu berbeda sekali gitu ya. Jadi ada yang kalanya yang pilih kalau gitu mendingan saya pakai cooling water aja deh gitu ya. Jadi tidak terlalu sensitif terhadap siang dan malam ya. Nah, karena pilihannya itu sudah terlihat di sini bahwa pilihan pertama kita itu adalah memilih utilitas yang semurah mungkin gitu ya. Nah, ini berimbas kepada kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya. Kita lihat di sini ini juga berimbas pada pilihan ini. Ya. Nah, di sini Anda kita lihat gitu ya. Dalam menentukan kondisi operasi yang di bagian top side-nya gitu ya. Ini ada blok pertama yang harus kita kalau bisa kita penuhi yaitu adalah hitung tekanan bubble point-nya pada distilat di distilat pada 49. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih 49? Nah, 49 itu adalah temperatur yang achievable gitu ya, bisa dipenuhi kalau kita menyediakan pendinginnya dengan menggunakan air cooler ataukah cooling water. Ya, dua tipe utilitas pendingin yang paling murah. Ya, jadi prinsip dari pengoperasian itu adalah cari dulu nih utilitas yang paling murah, gitu kan? Jadi air cooler atau oleh karena itu ditentukanlah di sini ada yang namanya 45 derajat Celcius. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa bubble point? Nah, bubble point itu apa sih? Bubble point? Ada yang bisa bantu saya? Bubble point itu apa? Titik pertama kali apa? Menguap atau membentuk satu titik uap atau membentuk satu titik cair.
Ada yang tahu? Loh, ini mahasiswa tingkat 4 ini. Hah? Bubble? Blub, 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 blub. Hah? Satu titik uap. Oke ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang dipilih itu adalah bubble point? Kenapa bukan dew point? Nah, ini ada dew point ini nanti itu. Tetapi kenapa pilihan pertama itu adalah bubble point? Ada yang tahu? Ya. Jadi bubble point itu adalah kalau misalnya kita bergerak ya dari fluida cair, terus kemudian kita panaskan gitu ya, terus kemudian ketika dia membentuk satu titik uap itu disebut sebagai bubble. Ya, jadi artinya itu adalah dia titiknya itu adalah saturated liquid, gitu ya, berarti titik saturated liquid. Artinya kotak ini itu artinya apa sih, kotak yang sebelah sini ini? Ya, terminologi pertama atau konsep kita dalam mengevaluasi operasi kolom gitu ya. Kalau seandainya Anda bisa melakukan operasi total condensing gitu ya, lakukanlah total condensing dengan menggunakan utilitas yang murah. Gitu ya. Gitu ya. Murah itu apa ya? Air cooler, cooling water gitu. Jadi kalau air cooler sama cooling water ini bisa ya untuk mendinginkan sampai total condensing sampai dengan titik bubble point-nya dia gitu ya, pilihlah itu ya. Jadi Anda nanti itu di sini menentukan P-nya, P-top-nya itu gitu ya, P-top-nya itu. Nah, ini pilih dulu gitu ya. Terus kemudian P-top-nya itu pilih dulu gitu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya kita sudah dapat P-top dan kemudian bubble top ini tercapai? Oke, berarti sistem di atas yang akan nanti kalian gunakan itu adalah total condensing. Gitu ya. Semua uap yang diproduksi di bagian atas dari kolom itu akan Anda cairkan seluruhnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu tidak tercapai? Gitu ya. Pak, tekanannya terlalu gede, Pak, untuk ini, Pak. Ya udah deh. Ya. Kalau misalnya itu tekanannya itu katakanlah melebihi 14,8 bar, Pak, 14,8 bar itu dapat dari mana? Gitu ya. Jadi itu rule of thumb. Ya. Jadi rule of thumb kalau misalnya berhubungan dengan material. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah nilainya 14 itu nanti itu ya yang standarnya itu ukuran materialnya akan jadi berbeda ketebalannya. Ya. Jadi 14,6 itu sudah merupakan justifikasi ekonomik gitu ya. Nah, disebut sebagai rule of thumb. Rule of thumb itu apa sih sebenarnya? Aturan-aturan gitu ya yang sebenarnya dasar hukumnya itu diambil dari pengalaman lapangan gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini Anda sudah mendapatkan tekanan pada bubble point-nya, maka Anda menggunakan yang namanya total condenser. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak dapat gitu ya? Pak, untuk tekanannya ternyata itu tinggi sekali, 50 bar gitu ya, misalnya demikian gitu ya. Nah, coba cari sekarang itu bisa nggak dia itu mendapatkan tekanannya pada Joule-nya dia. Ya, dew point-nya. Dew point itu artinya apa? Pada saturated vapor-nya dia. Nah, kalau misalnya Anda mendapatkan itu, berarti Anda akan menggunakan sistem itu adalah partial condenser. Partial condenser artinya apa? Nah, kita hanya parsial ya. Jadi ada sebagian teruapkan, tapi sebagian juga yang mencair gitu ya. Jadi yang berat-berat itu akan tercairkan, yang berat. Jadi sistem Anda nantinya itu akan ada yang namanya seperti ini gitu ya. Saya gambarkan lagi. Nah, ada tambahan lagi. Oke ya. Misalnya nih, Pak, saya itu mengandung komponennya hidrogen. Mengandung komponennya nitrogen gitu ya. Anda tidak akan mendapatkan tekanan bubble-nya dia. Ya. Oleh karena itu yang mungkin Anda lakukan itu adalah mencoba mendapatkan tekanan Joule-nya dia. Ya, dew point-nya dia. Ya, maka gunakanlah sistem partial condenser. Nah, bagaimana kalau misalnya kedua-duanya ini nggak dapat? Nah, kalau misalnya Anda kedua-duanya nggak dapat ini, barulah pilihan terakhir itu adalah dengan menggunakan refrigeran. Jadi refrigeran itu adalah pilihan yang terakhir. Ya, jadi kalau misalnya baru nggak dapat yang di atas ini, baru kita akan menggunakan pilihannya itu adalah refrigeran. Ya, jadi pilihan yang terakhir. Oke, di bagian atas sudah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, ya, di bagian bawah. Di bagian bawah, gitu ya.
apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda sudah mendapatkan P-top. Ya, dari P-top ini terus kemudian Anda estimasi berapa pressure drop yang ada di sini, nanti Anda akan mendapatkan estimasi kira-kira P bottom-nya berapa. Ya. Jadi P bottom di sini ini nantinya itu akan berapa? Ya. Nah, kalau misalnya ini P bottom-nya Anda sudah dapat gitu ya. Terus kemudian apa yang Anda lakukan itu adalah hitung temperaturnya. Ya, apabila temperatur di bagian bawah ini masih lebih tinggi dari temperatur kritis, artinya apa? Anda tidak mendapatkan produk cairan. Padahal di sini kan ada cair ya, harusnya ya. Ya, jadi kan ini atas ini cairannya itu pergi ke bawah karena adanya gravitasi kan. Nah, jadi yang masuk ke reboiler ini harusnya itu adalah cair. Ya, jadi ini harusnya cair. Ya. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi, Anda sudah menentukan P bottom, terus kemudian T bottom-nya itu dapat, ya, tapi di atas apa namanya temperatur kritiknya, gitu ya, berarti artinya apa? Dia masih uap, gitu ya. Berarti nggak dapat itu ininya. Apa yang harus Anda lakukan, gitu ya, untuk menurunkan temperaturnya, temperatur kritiknya, gitu ya, yang Anda harus lakukan berarti juga menurunkan tekanannya. Ya, karena apa yang terjadi itu adalah kalau misalnya kalian menaikkan tekanan, temperatur boiling naik, gitu kan. Kalau Anda turunkan temperatur tekanannya, temperatur boiling juga turun, gitu ya. Nah, sama, gitu ya. Jadi Anda harus mencari tekanan yang di sini yang harus Anda turunkan. Ya, sedemikian hingga nanti itu temperatur kritiknya itu apa namanya lebih kecil gitu ya dari temperatur kritik. Jadi jangan sampai dia itu nilainya itu adalah lebih tinggi dari temperatur kritisnya. Kalau temperatur kritisnya ya berarti di atas kubah gitu kan. Berarti sudah uap itu. Enggak ada produk cair yang nantinya akan Anda lewatkan ke reboiler. Ya. Jadi itu adalah konsep dari kita memilih gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk mengevaluasi tekanan, temperatur dan lain sebagainya gitu ya, itulah yang nantinya akan kita pilih. Oh ya, ini kondisinya sudah oke ataukah tidak. Oke, ada pertanyaan dulu dari ini? Oke ya. Kita mengevaluasi yang di sini. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan. Ini siapa nih? Haikal, Pak. Haikal, yuk silakan Haikal. Tadi kenapa ya, Pak, yang 49 derajat Celcius itu achievable, maksudnya gimana, Pak? Oke, jadi gini, Pak, 498 derajat Celcius itu achievable, gitu ya. 49 derajat itu adalah temperatur di kondenser, gitu ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan 49 derajat Celcius, gitu ya, berarti utilitas pendingin Anda harus memiliki temperatur yang lebih rendah daripada 49. Betul nggak? Betul ya. Kalau Anda mendinginkan sesuatu nggak boleh lebih panas dari itu kan? Dari temperatur itu. Misalnya Anda mau mendinginkan sampai dengan 40 derajat. Berarti pendingin Anda harus temperaturnya di bawah 40 gitu ya. Atau paling banter harus sama lah dengan 40 gitu ya. Misalnya masuknya 50, Anda mau dinginkan menjadi 40. Jadi pendinginnya itu harus di bawah 40 gitu ya. Misalnya contohnya itu adalah 37 gitu ya atau 38 gitu ya. Nggak mungkin kan kita ingin mendinginkan dari 50 ke 40 tetapi udara pendingin kita suhunya itu adalah 42 gitu ya. Loh, gimana caranya mendinginkan ke 40 terus udara pendinginnya atau cooling waternya suhunya 42? Ya nggak mungkin. Paling penting juga kita bisa mendinginkan mentoknya di 42. Nah, 49 itu gimana gitu ya. Berarti di kondenser kita operasinya itu nanti itu di 49 kita harus menyediakan utilitas pendingin di bawah dari 49 itu. Ya, sekitar nilainya misalnya 47 ataukah 45 gitu. Nah, nilai 47 atau 45 ini bisa dicapai oleh air cooler dan cooling water ya. Karena temperatur lingkungan dari air cooler dan cooling water itu di kisaran 40-an 5. Tuh Pak, panas banget itu 45. Kita juga perlu memikirkan gitu ya, bahwa operasi itu juga dilaksanakan di siang hari gitu kan. Ya, jangan sampai kita itu mengeset kondenser kita misalnya terlalu rendah. Misalnya nih, ya
udara Bandung itu kalau malam 28 gitu ya misalnya ya. Oke deh, saya set itu kondenser saya 28 gitu ya. Nah, tapi kan kalau siang hari gitu ya, Bandung panas bisa sampai 32 gitu. Nah, terus gimana cara dapetin 28? Gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan itu adalah berapa sih temperatur terendah yang bisa kita set di situ, di mana itu bisa disediakan oleh utilitas pendingin kita. Gitu ya. Jadi 49 itu merupakan temperatur dari air cooler dan cooling water lingkungan lah begitu. Kejawab, Haikal? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ini siapa nih? Rashid, Pak. Rashid, silahkan Rashid. Kalau yang untuk refrigeran itu kenapa dia operasinya di 415 PSI, Pak? Ya, jadi apa namanya refrigeran ini sebenarnya untuk refrigeran itu tidak harus di 4 ini ya. Apa namanya refrigeran itu umumnya kita tidak akan mendinginkan secara total ya, kecuali kalau kasusnya itu kasus-kasus yang khusus gitu ya. Nah, ini gunakan refrigeran, operasikan partial condenser pada 400 atau 28,6 gitu. Oke, tapi ini biasanya bisa lebih ininya. Ya, nanti saya coba klarifikasi lagi ya, Rashid ya terkait dengan 415 ini. Tapi biasanya kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan air cooler atau cooling water ya sudah, kita akan menggunakan refrigeran untuk pendinginan ini. Ya, tapi kalau misalnya dengan refrigeran saja, gitu ya, tekanannya itu lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini dia. Tolong pikirkan untuk menggunakan teknologi yang lain, gitu ya. Teknologi yang lain dari kita itu misalnya untuk memisahkan, misalnya gunakan membran, gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan refrigeran pun kita tekanannya itu masih relatif tinggi, gitu ya. Nah, itu pikirkan dengan menggunakan metode lain selain menggunakan metode perbedaan volatilitas ini. Ya, membran gitu ya, misalnya untuk pemisahan gitu ya. Terus kemudian apakah kita akan nanti gunakan ekstraksi gitu ya. Model kayak absorpsi gitu ya. Nah, itu ya. Nanti akan coba saya cek-cek lagi ya terkait dengan 451 ini. Ya, tapi itu adalah batasan kalau misalnya ternyata masih tinggi juga gitu. Untuk penggunaan refrigerannya. Gitu ya, Rashid ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi gitu ya ke slide berikutnya. Oke, oke ya. Nah, untuk ini saya pikir ini apa namanya Anda sudah mendapatkan pada kuliah ini, gitu ya, kuliah terdahulu. Jadi nanti saya tidak akan membahas ini terlebih dahulu bagaimana mekanisme atau metodenya untuk kita itu apa namanya mengevaluasi kolom, gitu ya. Misalnya untuk perhitungan number of stage, nanti kita coba dengan menggunakan apa namanya simulator aja, jadi kita tidak akan melakukan hand calculation ya untuk terkait dengan hal ini. Oke, saya skip. Nah, oke, saya masuk ke sini. Oke, tadi kita itu mengevaluasi kondisi operasi gitu ya untuk apa namanya melihat apakah kondisi operasinya sudah oke ataukah belum dari kondisi yang existing gitu ya. Nah, yang kedua itu yang disebut sebagai evaluasi hidrodinamika gitu ya. Hidrodinamika itu artinya apa? Kita melihat traffic, gitu ya. Jadi traffic untuk aliran uap dan aliran cair yang berada di dalam kolom ketika dia melewati tray-tray ini, gitu ya. Itu sama, gitu ya. Jadi sama. Anda mau absorpsi dengan menggunakan apa namanya solvent cair, gitu ya, mau kolom destilasi, itu inti di sini adalah bagaimana sih sebenarnya lalu lintas gitu ya atau traffic aliran uap dan aliran cair ketika dia itu melewati kolom ya. Nah, ini juga mungkin sudah pernah dibahas di dalam kita perkuliahan apa ini ya pemisahan difusional ya proses pemisahan.
itu ada suatu kurva gitu ya. Jadi suatu kurva itu terdiri dari atau dibuat dari sumbu X-nya itu adalah laju cairan, kemudian sumbu Y-nya itu adalah laju uap, ya. Terus kemudian kita bisa ngelihat nih, gitu ya, rejim-rejim atau jendela operasinya. Jadi ini mirip dengan yang kompresor ya. Kalau kompresor kemarin kalian punya jendela operasi itu misalnya dibatasi oleh surging, maksimum RPM, minimum RPM, sama batasan yang disebut dengan stone wall. Nah ini juga sama nih, gitu ya. Jadi kita bisa membuat kurva ini, gitu ya, dari laju liquid di sumbu X-nya dan laju uap di sumbu Y-nya, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat ternyata ini operasi hidrodinamika atau traffic lalu lintas uap dan cair ini, ya ternyata juga ada kondisi-kondisi batasnya, gitu ya. Misalnya nih, pada kondisi laju uap yang tinggi, gitu ya, ada yang namanya itu adalah jet flood, ya, atau istilah ini kita kenal sebagai flooding, ya. Flooding itu artinya apa? Trennya kebanjiran, ya. Jadi jumlah cairan yang ada di situ tuh waduh terlalu banyak, ya. Terlalu banyaknya itu bisa disebabkan apa? Ya, bisa disebabkan karena cairannya numpuk, gitu ya. Nggak dia cairannya itu nggak bisa pergi ke bawah, ya. Jadi cairannya itu tidak bisa pergi dari kolom yang atas menuju ke kolom yang bawahnya, ya. Ini sebentar ya, anak saya ribut. Oke, jadi ini kita akan mengalami yang namanya itu adalah jet flood. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya jelas, nggak boleh. Operasi kolom itu nggak boleh ada yang namanya flooding. Ya, yang kalau misalnya ini flooding yang terjadi, gitu ya, ini nanti malah berbahaya, gitu ya. Yang terjadi itu adalah cairan ini bisa-bisa nanti pergi ke atas, top kolom, gitu ya. Atau kondisi yang sebaliknya, misalnya ini saya punya yang namanya laju uap yang terlalu rendah. Laju uap yang terlalu rendah ini yang namanya mengakibatkan nanti adalah weeping, gitu ya, atau rembesan. Jadi cairan itu yang harusnya turun, ya kalau misalnya kita lihat ya, nah, ini adalah skematiknya ya. Skematik kalau misalnya kita lihat tray itu dari sisi samping, ya. Ada di sini ini bagian downcomers, ya. Terus kemudian ini penampang tray-nya, ya. Terus kemudian gas itu masuk lewat lubang-lubang ini, gitu ya. Lubang-lubang ini yang kalian kenal sebagai sieve tray, terus kemudian bubble cap, gitu ya. Terus kemudian ada valve tray, gitu ya. Nah, lubang-lubang itulah yang nanti itu gas itu akan pergi ke atas, ya, lewat itu, ya. Nah, di atas dari lubang-lubang tadi itu akan ada kontak antara uap, ya, yang datang dari bawah, kemudian cairan yang datangnya dari downcomers, ya. Dari downcomers yang sebelah kiri ini kan nanti dia akan pergi ke kanan, gitu ya. Kalau misalnya melebihi atau luber, dia akan turun lagi ke downcomers yang di bagian kanan ini turun ke bawah, ya. Jadi dari lubang downcomers itu akan keluar cairan. Nah ini berkontak dengan uap tadi, ya. Nah cairan ini tidak boleh itu pergi ke bawahnya lewat lubang-lubang ini, gitu ya. Itu yang terjadi, itu yang istilahnya itu adalah weeping, ya. Jadi kalau misalnya keluar lewat lubang-lubang ini, gitu ya, berarti artinya apa? Gasnya itu kurang kuat untuk mendorong cairannya supaya tidak keluar dari lubang ini. Jadi merembes, gitu ya istilahnya, gitu ya. Nah kalau flooding seperti apa? Kalau flooding itu ada gasnya kegedean, ya. Apa jadinya gasnya kegedean? Kadangkala kalau gas yang terlalu besar, dia ada banyak gas itu yang berkumpul di keluaran dari downcomers ini, ya. Gasnya banyak, jadinya cairan itu nggak bisa dia itu pergi keluar dari lubang downcomers yang di bagian bawah. Jadi yang terjadi itu adalah, gitu ya, karena dia tidak bisa pergi ke samping sini, gitu ya, cairan menumpuk. Wah, menumpuk sampai dengan dia melebihi weir ini. Padahal kan sebenarnya dari weir ini pergi ke downcomers ini. Nah, yang terjadi itu adalah naik kebalikannya nih. Yang menumpuk malah cairannya itu balik lagi ke
kolom yang di atas, makanya disebut sebagai flooding. Gitu ya, itu yang tidak kita perbolehkan. Nah, jadi operasi di kolom ini, gitu ya, kalau saya kembali lagi ke slide yang tadi, gitu ya, ini ternyata kita itu juga dibatasi operasinya, ya. Jadi harus bagus juga secara hidrodinamikanya, ya. Jadi ini ada batasannya, gitu ya. Kalau di bagian sini ini adalah weeping, ya. Di bagian atas itu adalah flooding, gitu ya. Di sini itu adalah entrainment, ya. Entrainment itu apa, gitu ya? Anda coba lihat, ini cairannya itu sedikit, ya, sedikitan. Uapnya itu banyak. Jadi yang terjadi ini, kalau misalnya saya bersini, karena cairannya dikit, gasnya banyak, ini malah cairannya itu dibawa oleh gas kembali lagi ke tray yang paling atas, gitu ya. Jadi cairannya bukannya pergi ke downcomers untuk ke bawah, gitu ya, malah ke bawah, gitu ya. Jadi ini adalah entrainment, gitu ya. Kondisi yang juga kita tidak ideal, tidak kita perbolehkan. Ya, kalau yang di bagian sini ini adalah downcomers chokes. Ya, chokes itu berarti adalah apa namanya, dia nggak kemana-mana, gitu ya, seperti terkunci, gitu ya. Jadi karena apa? Di sini ini laju alir cair banyak, laju uap juga banyak, gitu ya. Jadi akhirnya sebenarnya kolomnya itu nggak cukup, gitu ya. Jadi ya kalau nggak cukup ya udah, dia itu mampet aja, berasa mampet aja. Maka istilahnya itu disebut sebagai downcomers choke. Nah, operasi kita itu harus berada di dalam operasi yang ada di abu-abu ini, gitu ya. Jadi harus berada pada kondisi yang amannya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan ya dari evaluasi hidrodinamika ini? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, oke. Mari secepatnya kita lihat kasus kita. Ya, ini ada 2 kasus yang sudah saya kasih kepada Anda. Kita lihat kasus yang pertama, gitu ya. Jadi kasus pertama ini kita akan melihat evaluasi kolom yang ada sekarang, gitu ya. Jadi kolom yang sekarang, gitu ya, sudah senyawa propena ingin dipisahkan dari suatu aliran menggunakan kolom destilasi, gitu ya. Jadi ini ada kolom T100, ya, berisi komponennya itu adalah 99,9 propena. Ini propena ini kalau istilah ininya ada yang disebut sebagai propilen, gitu ya. Jadi kalau di sana di Chandra Asih Sala, gitu ya. Jadi kolomnya ini memang tinggi sekali, gitu ya, sampai ratusan. Ya, bahkan ada beberapa itu yang dipotong menjadi 2 akhirnya. Ya karena terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, jumlah triknya itu hampir mencapai 200, gitu ya. Dipotong menjadi 2, masing-masing itu 100 trik, 100 trik. Ya. Jadi pemisahannya karena memang sifat dari propena dan propana ini mirip sekali, gitu ya. Jadi harus dilakukan di kolom dengan jumlah tray yang banyak. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Ya, kita coba kita lihat, gitu ya. Kalau misalnya kita mau memisahkan komponen propan dengan propena ini, ya, atau propilen ini, gitu ya, supaya bisa dipisahkan dengan menggunakan kolom destilasi, gitu ya, mirip seperti yang di Chandra Asri sana, gitu. Oke, jadi kita ini keterangan alirannya ada di sini, gitu ya. Jadi komposisinya misalnya ini ada etan, propan, propen, gitu ya, butan, gitu ya, ibuten, gitu ya, transbuten dan sebagainya. Kemudian kondisi inletnya itu adalah sini, tekanannya itu adalah 11,8, kemudian laju alirnya itu adalah sekian. Ya, terus kemudian di sini ada keterangannya, gitu ya. Saya punya trik. Nah, ini coba lihat ini, triknya itu ada 182, gitu ya. Terus kemudian ada tray spacingnya itu adalah sebesar 0,6, gitu ya. Terus kemudian tray diameternya itu adalah untuk seksi yang di bagian atas itu adalah 6 meter, sedangkan seksi yang di bagian bawah itu adalah 7 meter. Gitu ya. Ini untuk kasus 1 ya. Jadi kita evaluasi aja kasus yang pertama. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini? Ya, kita coba bangun simulasinya. Ya, kita bangun simulasinya. Jadi apa yang akan saya lakukan di sini? Saya akan membuka Aspen HYSYS-nya. Ya, saya akan file new case seperti biasa.
Oke, sebentar, HC saya agak sedikit lambat. Oke, ini balon ada yang baru meletus nih. Oke, saya akan add komponennya. Komponen yang akan saya tambahkan ini saya samakan dengan komponen yang ada di sini ya. Jadi saya punya etan, propan, propen, butan, gitu ya, buten dan lain sebagainya. Ya maaf ya, ini habis balon meletus anak saya malah menangis. Oke ya, jadi saya tambahkan etannya. Ya, terus kemudian di sini ada propan atau C3. Ya, jadi saya tuliskan aja C3. Ya, terus kemudian ada propen. Ya, propen C3H6 saya tambahkan. Kemudian ada C4 di situ. ISO dan normal butannya juga ada. Ada juga satu butennya. Ya, terus kemudian ada juga ibuten. Ya, ada ibuten di sini. Kemudian ada trans 2 buten. Ya, jadi ada komponennya sudah saya samakan dengan tabel 1, kemudian saya akan pindah ke fluid package, kita gunakan aja untuk hidrokarbon, gitu ya, fluid package Peng Robinson. Oke, jika misalnya sudah, gitu ya, kita tidak ada petroleum assay kali ini, gitu ya, atau tidak ada oil manager di sini, kemudian reaction juga tidak ada karena kita fokus pada pemisahan, ya, jadi kita bisa langsung masuk ke simulation. Oke, baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tambahkan komponen di situ. Ya, kita masukkan komponennya sesuai dengan komposisi yang tertera di dalam tabel 1, gitu ya. Jadi 0,01 ya. Kemudian 1969 ya, 0,8 gitu ya, 0011 gitu ya. Terus 1. Oke, terus kemudian 6 ya, terakhir adalah 0,01. Sebentar ini udah oke, totalnya itu adalah 1 ya. Jadi sekarang sudah 1 ya. Kemudian apa yang saya lakukan di sini gitu ya, saya masuk untuk mendefinisikan kondisi operasinya. Kondisi umpannya itu adalah masuk pada temperatur 30 derajat Celcius ya. Tekanannya itu adalah ini dalam kilogram gauge gitu ya. Oh, kilogram gauge itu adalah 11,8. Ya, untuk laju alirnya ya, karena kita juga mau mengevaluasi hidrodinamikanya ya. Jadi hidrodinamika itu pasti berhubungan dengan berapa sih jumlah yang masuk, berapa sih trafik uap dan cair, berarti kita harus mengkuantifikasi jumlahnya. Ya, kalau jumlah tray itu ditentukan keseimbangannya, kita tidak perlu laju alir gitu ya, cukup berapa sih kualitas dari masing-masing produk dan umpan gitu ya. Tapi kalau berhubungan dengan hidrodinamikanya itu adalah berhubungan dengan laju alirnya ya. Jadi kita masukkan 759,32 kilomol per jam.
Oke. Nah, ini sebelum masuk ini coba kita lihat terlebih dahulu propen itu bedanya dengan propan itu berapa sih dari sisi titik didih gitu ya. Jadi ini propen kalau misalnya kita lihat dia minus 47. Ya, boiling point-nya ya. Boiling point-nya minus 47. Kalau propan itu adalah minus 42. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau memisahkan propan dengan propennya atau propilen gitu ya. Kira-kira nanti yang sebagai top produknya itu apa? Ya, di kolom destilasi kita mau memisahkan antara propan dengan propen gitu ya. Jadi yang jadi produk destilatnya itu yang mana? Propen atau propan? Tadi propan itu adalah minus 47, sedangkan propan itu adalah minus 42. Ya, jadi sepakat ya. Nanti kalau misalnya kita distilasi gitu ya, sebagai produk atasnya itu adalah propen atau propilen gitu ya. Karena apa? Ya temperatur boiling point-nya lebih rendah kan. Ya. Jadi dia nanti akan pergi ke atas bersama-sama dengan etan. Kalau etan ya pasti lebih rendah lagi, minus 88 gitu ya. Oke. Nah, kita coba mulai gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita coba lihat justifikasi berdasarkan apa namanya komponen splitter gitu ya. Jadi kita coba lihat kalau komponen splitternya kita lakukan evaluasi itu seperti apa ya. Jadi apa namanya saya klik flow sheet, terus kemudian ini, kemudian saya cari splitter. Nah, ini ada komponen splitter. Ya, jadi masuk komponen splitter itu alirannya 1, gitu ya. Terus kemudian energinya itu adalah QX100. Misalnya itu. Ya. Terus kemudian untuk overhead-nya ini saya bilang itu adalah distillate. Distillate dari splitter. Ya, untuk bottom-nya itu adalah bottom dari splitter. Oke. Nah, kemudian apa yang saya lakukan gitu ya di komponen splitter ini saya akan coba gitu ya. Saya akan coba split gitu ya. Mana yang pergi ke distilat, mana yang pergi ke produk bagian bawah gitu ya. Ada distilat ininya, ada yang bagian. Jadi yang pasti itu adalah etan saya harapkan pasti akan pergi ke distilat. Ya. Propan tadi melihat dari titik apa namanya boilingnya yang lebih tinggi daripada apa namanya propilen gitu ya. Jadi saya harapkan dia nanti pergi ke bawah. Ya, sedangkan ini nantinya pergi ke atas. Ya, nah ini ke bawah semua nih. Oke. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian parameter. Ya, di bagian parameter ya. Nah, disinilah nanti saya akan ya kira-kira mengestimasi gitu ya. Nanti kira-kira operasinya akan seperti apa nih untuk kolom saya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, saya punya tekanannya itu berapa kira sekarang itu? Ya, 11,8 kg. Ya. Yang pasti kalau misalnya pengaturan tekanan itu adalah yang terjadi itu adalah bagian tekanan di bagian bottom ya itu harus lebih tinggi di bagian atasnya ya. Sebab kenapa ya kalau di bagian bottomnya tidak lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya, yang terjadi itu adalah gas itu pergi ke bawah ya, tidak pergi ke atas. Oleh karena itu bottom ini harus memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan temperatur di bagian bottom ya. Nah, kita coba lihat gitu ya. Kalau seandainya distilat ini kita bikin gitu ya. Misalnya 1 bar dia itu lebih rendah daripada tekanan umpannya gitu ya. Jadi 11,8 saya bikin menjadi 10,8. Ya, jadi kan masuknya 11 gitu ya. Jadi jangan diset untuk distilat ini bagian distilat tekanannya itu juga sama gitu ya. Kalau 11,8 Anda set umpannya juga 11,8 tidak ada driving force untuk mengalirkan fluida.
ya nanti gasnya nggak mengalir gitu ya. Jadi Anda buat gitu ya, kalau di kolom destilasi tekanan terendah itu adalah di bagian atasnya gitu ya, supaya dia nanti bisa mengalir gitu ya. Misalnya oke, nah terus kemudian ya Anda cek untuk vapor fraction seperti yang tadi saya sampaikan, tugas dari kondenser itu adalah sepenuhnya dia untuk mencairkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa lihat di sini gitu ya, vapor fraction gimana? Nah, ini ada pilih-pilih. Kalau seandainya Anda itu mau menguapkan semuanya, berarti vapornya itu Anda set menjadi adalah 0 ya. Artinya apa? Gitu ya. Artinya di sini ini adalah Anda mau mencairkan. Gitu ya, mencairkan total condensing. Ya. Coba kalau misalnya ini Anda buat jadi setengah. Ya, praktis sebenarnya sama gitu kan, karena temperaturnya itu adalah temperatur antara dia masuk dengan ini itu adalah sama. Jadi kalau misalnya ini saya bikin menjadi 0 gitu ya. Nah, ini tekanannya itu adalah di 10,80 kilo. Ya, tadi batasnya tadi berapa? Ada yang tahu tadi? Masih ingat di dalam slide tadi? Ya, sebentar. Saya buka Alt Tab, saya buka di aturannya tadi berapa? Batasnya sampai 14,8 bar. Kita coba gitu ya. Jadi kalau misalnya 14,8 bar berapa? Ya, sampai dengan temperaturnya 37. Kita punya batasan di sini itu adalah berapa? 49. Ya. Jadi di sini apa namanya? Kita tidak bisa menggunakan ini karena apa? Ketika tekanannya di 14,8 gitu ya. Nah, ini masih temperaturnya itu adalah di 37. Tapi sebenarnya gini ya. Kalau seandainya Anda bisa menyediakan pendingin cooling water-nya itu di bawah 37,4, oke, tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi cooling water Anda itu apa namanya harus di bawah nilainya itu adalah 37,4, misalnya 35 ya. Dan itu biasanya untuk realitanya itu adalah sangat berat sekali. Ya. Berarti artinya apa? Gitu ya. Anda kalau misalnya mau menyediakan ini, berarti kalau misalnya cooling water Anda itu bisanya tadi itu adalah di kisaran 40-an gitu ya. Anda harus menyediakan yang ini adalah sistemnya itu adalah chiller. Chiller itu apa? Gitu ya. Sama seperti cooling water juga, tetapi dia didinginkan dengan menggunakan refrigeran juga. Ya. Nah, inilah pentingnya kita itu melihat batasan-batasan ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di 14,8, ternyata juga temperaturnya itu adalah 37,44. Jadi artinya apa? Wah, ya percuma juga. Saya menaikkan tekanannya, awalnya itu adalah 11,8 jadi 14,8 gitu ya. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan temperatur pendinginan yang bisa achievable dengan menggunakan apa namanya refrigeran gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, coba kalau misalnya saya kembalikan aja gitu ya. Tadi 11,8 saya masukin aja 10,8. Artinya apa? Kalau saya naikkan nanti itu menjadi 14,8, saya butuh yang namanya pompa atau kompresor untuk menaikkan ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya tetap di 10,8, artinya apa gitu ya? Artinya kita tidak membutuhkan pompa atau kompresor. Jadi umpannya itu bisa langsung masuk ke dalam kolom. Tetapi kalau tekanannya tadi 14,8, Anda harus menekan lagi, meningkatkan tekanannya menjadi 14,8 gitu ya. Jadi ini adalah balance yang harus Anda nanti itu kaji gitu ya. Apakah Anda mau menyediakan pompa ataukah tetap ya menggunakan kondisi umpan yang sekarang ada gitu ya. Terus kemudian melihat ketersediaan dari utilitasnya itu seperti apa. Tapi sudah kita tadi sampaikan ya, sudah kita evaluasi bahwa kita mau 10,8 maupun 14,8 sama-sama kita tidak bisa menggunakan cooling water atau air cooler ya. Jadi nanti itu adalah tetap dengan menggunakan sistemnya itu adalah sistem refrigeran gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pendinginan refrigeran di situ gitu ya. Nah, kita coba untuk kasus kali ini kita gunakan aja nilainya itu adalah di 10,8 ya.
Nah, itu adalah untuk yang di bagian destilat. Nah, sekarang kita coba kaji di bagian bottom, gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa bagian bottom ini ya tekanannya itu harus lebih tinggi daripada bagian topnya, gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya tekanannya itu lebih rendah, ya gasnya nggak bisa mengalir, gitu ya. Atau dibikin sama juga sama, nanti gasnya itu akan mengumpul di bawah. Oleh karena itu tekanan ini praktis harus kita bikin lebih tinggi, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 11 berapa ini 11,8, nah mungkin kita bisa set di sini juga nilainya itu adalah 11,8. Ya, jadi tekanannya itu adalah 11,8. Nah, di bagian splitter itu tugasnya itu adalah menguapkan semua cairan yang turun ke bawah dari tray yang paling bawah, gitu ya. Pada saat masuk ke rel boiler itu menjadi uap. Jadi di sini untuk vapor fraction-nya Anda harus bikin itu adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa diuapkan semua, ya, temperatur yang Anda butuhkan itu adalah di kisaran 37,34, ya. Jadi ini relatif rendah, gitu ya. Jadi dipanaskan dikit, gitu ya. Ini sudah mudah untuk menguap, gitu ya. Jadi mudah untuk. Oke, baik. Oke, kita sudah mengetahui ini adalah kira-kira estimasi jelajah dari operasi kita, ya. Jadi operasi kita akan tahu ya di bagian top itu adalah kita butuh 25, sebagian di bagian bawah itu adalah estimasinya di kisaran 37, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini, gitu ya. Kita tadi itu baru tahu kondisi operasi, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk jumlah tray dan lain sebagainya? Kita bisa menggunakan yang namanya shortcut. Ya, kita bikinkan shortcut di sini. Ya, kita koneksikan antara shortcut kita. Ya, kemudian ada pertanyaan, ini topnya itu mau liquid atau vapor, gitu ya. Jadi kita tadi mencairkan semuanya menjadi liquid, ya. Terus kemudian untuk kondenser juti kita tuliskan aja misalnya adalah QCT100. Untuk distilatnya itu adalah misalnya distilat shortcut. Reboilernya itu adalah Q reboiler T100. Ya, T100 itu kode unitnya ya. Ini untuk bottomnya itu adalah reboiler shortcut. Oke. Nah, kemudian untuk parameternya, gitu ya. Ini ditanyakan ada light key di bottom dan terus kemudian ada heavy key juga di bagian destilat. Ya, jadi produk teringan yang diperbolehkan ada di bottom itu apa dan produk terberat yang ada di destilat itu kira-kira apa? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, light key di bottom kira-kira apa? Jadi produk teringan yang ada di di bagian bawah adalah propen, gitu ya. Terus heavy key di bagian destilat itu adalah propan, ya. Nah, kemudian untuk mol fraksinya gimana? Coba lihat di dalam kasus kita, gitu ya, gitu ya. Jadi pemurniannya di sini, gitu ya, untuk di bagian top, ya, di bagian top, kira-kira kita itu harus menghasilkan 99,9% propen, gitu ya. Artinya apa? Gitu ya, konsentrasi dari propana yang ada di situ praktis sebenarnya cuma 0,00991, gini ya, benar ya? 99,9. Nah, oke. Ya. Sedangkan untuk di bagian light key-nya, coba kita lihat di sini. Ya, sebentar. Ini adalah 98,1. Ya, berarti ini berapa? Itu adalah konsentrasi dari propilen, ya, yang ada di bagian bottom itu adalah 0,019.
0,019. Ya, jadi kita anggap gitu ya, yang menyebabkan di bagian bottom itu tidak murni adanya senyawa propen, dan kita anggap juga yang menyebabkan di bagian destilat itu propennya tidak 100% karena ada sedikit propan yang ada di situ. Ya. Nah, kemudian untuk condenser reboiler pressure ya, ini tadi itu berapa? 11,8. Kemudian di sini itu adalah 10,8. Ya, di bagian kondenser ya. Ya, nah, ya di sini apa namanya sudah terlihat gitu ya berapa nilai minimum reflux ratio yang harus Anda sediakan. Ya, ini karena komponen ini mirip ya, propen propilen ini jadi susah dipisahkan. Ya, jadi kita memiliki yang namanya itu adalah reflux ratio. Ya, nah jadi kita mau menentukan realnya reflux ratio itu berapa, gitu ya. Jadi kira-kira nilainya itu sekitar 1,5 dari minimum reflux ratio, 1,5 sampai 2 ya, 1,5 sampai 2 ya. Kalau 2 itu kira-kira berapa ini? 9 kali 2 berarti berapa nih? 18. 19, Pak. Hah? 19. Ya, 19 gitu ya. 2 kali ya, reflux ratio. Ya, nah terus kemudian apa yang kita lihat ya. Nah, inilah jumlah tray yang nantinya akan Anda butuhkan gitu ya. Jadi kisarannya itu adalah 117. Di slide berapa nih? Kok di slide? Wah, 182. Ya. Jadi reflux kita kelihatannya dia nggak pakai 2, tetapi kira-kira mungkin 1,5-nya. Kalau 1,5-nya berapa? 1,5-nya aja. Jangan 2. 1,5-nya. 1,5 kali 9,5 berarti tambah 4 ya. 14. 14. 14, Pak. 14. 14,26. Ya, 14 saja lah. Gitu ya, dari ini. Ya, ini sebenarnya masih 140-an gitu ya. Kalau 1,2 kali 9,5 11, Pak. 11. Ya, oke ya. Ya, 180-an mirip. Jadi kelihatannya dia menggunakan 1,2 dari reflux minimumnya gitu ya. Jadi dia mendapatkan itu adalah performanya itu adalah di untuk actual trainnya itu di 184 gitu ya. Jadi berapa? 180 sorry. Ini adalah 182 dan masuknya diestimasi di tray ke 81 gitu ya. Estimasi dia dimasuknya di ini adalah di 121. Nah, ini bisa kita evaluasi di sini gitu ya. Jadi ini ada sedikit ketidakcocokan di sini gitu ya, bahwa harusnya optimalnya itu adalah di tray 121 gitu ya. Nah, jadi ini bagian evaluasi gitu ya, evaluasi bahwa nanti itu ini ada sedikit ketidakcocokan di dalam desain bagaimana kita mengevaluasi kondisi yang sekarang gitu ya. Ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ya, anggap saja bahwa ini adalah kondisi existing, gitu ya. Kondisi existing mungkin saya juga nggak tahu kondisi umpannya juga mungkin sudah berubah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kondisinya tidak ideal lagi seperti tapi dihasilkan dengan komposisi yang sekarang, gitu ya. Idealnya itu harusnya masuknya itu adalah di tray 121. Oke, tidak ada masalah. Kita masuk ke kolom destilasi. Ya, kita tambahkan di sini kolom destilasinya. Ya, kita tunggu. Ya. Nah, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya double klik di sini. Ya, terus kemudian saya masuk inlet nomor 1. Ya, terus data-data ini akan saya ekstrak. Tadi mana datanya? Nah, ini dia. Jumlah tray-nya itu adalah di kisaran 180, ya ini 184, kita tambahin 185-nya ya. 185. Oke. Terus kemudian untuk inlet masuknya itu adalah optimumnya di 121. Ya. Kita masukkan di 121. Oke.
Terus kemudian apa yang kita masukkan lagi gitu ya, adalah tekanannya. Gitu ya, tadi 10,8 untuk di bagian kondenser dan di bagian reboiler itu adalah di 11,8. Maaf. Dia nggak mau kalau misalnya tekanannya lebih rendah. Sudah agak sedikit pinter nih ISIS-nya. Ya, nah apa yang saya lakukan di sini, saya pilih kondensernya mau total, partial atau full reflux gitu ya. Jadi kalau ini saya akan pilih itu adalah total condensing. Ya, artinya apa? Saya tidak akan punya produk uap di sini. Ya. Nah, untuk total condensing ini gitu ya, ini adalah distilat untuk bagian rigorous distillation. Ya. Ini adalah Q reboiler T101, kemudian kondenser adalah Q kondenser T101. Ya. Terus untuk bottomnya, gitu ya, bottom liquid outlet-nya, ya, apa yang kita punya di sini, gitu ya. Nah, sekarang ini kita punya bottom rigorous distillation. Oke, karena kita punya kondenser dan kita punya reboiler di sini, ya, jadi ada 2 degree of freedom yang harus kita tambahkan di sini supaya nanti DOF-nya jadi 0. Jadi kalau Anda cuma kondenser saja, itu degree of freedom-nya nambah 1. Ya, kalau tambah 2 seperti ini berarti ada 2, berarti di bagian monitor apa yang harus Anda lakukan gitu ya. Nah, Anda harus mengisi nih. Sebenarnya HISI sudah memberikan centangan di sini, ya, harus ada dimasukkan. Ya, ada baiknya untuk monitor atau mengisi degree of freedom itu adalah variabel-variabel yang tidak berhubungan dengan jumlah ekstensif gitu ya. Misalnya fluid. Nanti ini biar fluid destilat berapa fluid reflux dan bottom ini biarlah terhitung. Gitu ya. Jadi yang kalau bisa itu adalah variabel-variabel intensif saja. Misalnya contohnya itu adalah reflux ratio gitu ya. Reflux ratio kan nanti itu tertentukan, tetapi berapa laju alir dari produknya nanti akan dihitung, gitu ya. Jadi reflux ratio kita ambilkan dari data ini itu adalah nilainya di kisaran 11. Ya. Nah, kemudian apa yang ini, gitu ya? Kita coba kita set aja ini temperaturnya, gitu ya. Kita kan udah tahu nih temperatur kondenser. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah add spec, gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan distillate rate, reflux rate atau bottom rate-nya. Saya akan menggunakan temperature. Jadi saya pilih kolom temperature, add spec, terus kemudian saya ubah namanya biar tidak membingungkan, T condenser. Ya, stage-nya saya pindahkan ke bagian kondenser. Ya, value-nya itu saya ambil dari tadi yang shortcut distillation, yaitu di estimasinya adalah 25,38. Oke, belum bereaksi, belum di run. Apa yang harus saya lakukan? Saya pindahkan di sini untuk centangnya itu adalah nah. Oke, wah langsung converge, gitu ya. Jadi udah langsung convert di sini, ya. Nah, kita sudah mendapatkan di sini ini adalah profilnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini sudah rigorous distillation. Ya, jadi kita sudah melakukan simulasi. Ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan simulasi untuk melihat hidrodinamikanya. Gitu ya, hidrodinamikanya. Caranya seperti apa? Gitu ya. Ini feature baru di dalam Aspen HISIS. Kalau misalnya kalian lihat tab di sini, gitu ya. Ini ada tab yang namanya internal. Gitu ya. Ada tab yang namanya internal. Kalian bisa klik ke internal, ya. Nah, ini sudah disediakan sama dia, itu adalah kolomnya seperti ini. Silahkan untuk definisikan internalnya. Ya. Jadi caranya seperti apa? Kita klik add new karena di sini masih kosong. Gitu ya, kita add new. Ya. Nah, kemudian ya yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan karakteristik tray-nya itu seperti apa.
Ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini, saya akan sedikit geser gitu ya. Di sini ada pertanyaan, stage-nya mulai dari berapa? Mulai dari 1 sampai dengan kita coba. Kita lihat di sini gitu ya. Strike-nya itu adalah strike 80. Ya udah kita set di sini adalah strike-nya itu adalah sampai dengan strike 80. Oke. Pilihannya di sini itu adalah shift tray secara default gitu ya. Kita ganti menjadi valve tray. Nah, valve tray di HiSys itu ada 2 ya. Ada balas V1, V singkatan dari valve, ada juga balas V4. Ya, jadi itu tipenya saja. Gitu ya. Anda kalau misalnya nanti melihat data spek dari tray gitu ya, itu macam-macam. Dalam satu valve itu ada macam-macam juga. Ya, ada valve itu yang cap-nya itu terkunci, ada cap-nya itu yang bisa naik turun gitu ya. Terus kemudian ada yang naik turunnya itu bisa setengah, bisa full open gitu ya, bisa setengah apa namanya, bisa seperempat. Nah, macam-macam juga gitu ya. Yang pasti sama itu adalah model shift. Shift itu cuma lubang-lubang saja. Jadi pasti itu akan sama di tiap simulasi. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan yang namanya valve tray gitu ya, terus kemudian ada flex tray dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya itu macam-macam. Ada yang dia itu bentuknya seperti apa ya? Lubang tercowak gitu dengan ini ya, macam-macam. Nanti ini bergantung dari datasheet lah. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan tipe ini adalah nanti Anda lihat di datasheet tray-nya itu mau tipe yang seperti apa gitu ya. Nah, kita gunakan valve tray balas V1 di sini ya, tipe dari valve tray. Terus kemudian yang kita lakukan di sini itu adalah, nah ini dia, memberikan keterangan berapa tray spacing-nya gitu ya, dan berapa diameternya. Nah, di sini ada dikasih keterangan. Tray spacing-nya ada 0,6, terus kemudian di sini ada 6. Ya, jadi ini 0,6, terus kemudian diameternya itu ada 6 meter. Gitu. Oke, nah terus kemudian apa yang kita lakukan? Ini baru tray 1 sampai 80. Jadi kita tambahkan lagi ya untuk section yang di bagian bottom ya, di bagian bawah. Ya, tray-nya kita mulai dari tray 81 sampai dengan tray yang bagian bawah. Ya, nah kemudian ini kita samakan. Ya, ini juga menggunakan balas V1. Oke, terus kemudian ini juga 0,6. Terus kemudian untuk diameternya itu adalah 7. Ya, jadi ada perbedaan 1 meter di dalam diameter. Ya. Nah, apa yang bisa kalian lihat gitu ya? Kalian bisa lihat hidroliknya. Nah, sini langsung ketahuan. Nah, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah bagusnya versi Aspen HiSys yang versi 10. Ya, versi 10 ini Anda sudah diberikan ya. Ini seperti persis seperti yang kita tadi ada di dalam slide gitu ya. Jadi ini adalah grafik yang memperlihatkan kondisi operasi Anda, titik operasi itu adalah ini, dan kemudian jendela operasinya. Ya. Jadi kalau melewati di bagian atas ini Anda kena yang namanya flooding, kemudian di bagian bawah ini Anda kena yang namanya itu adalah weeping. Ya. Jadi yang terjadi di sini itu adalah titik operasi Anda itu berada di bagian bawah sini. Ya. Jadi mulai dari tray 1 sampai dengan tray 185 ini titik operasi Anda itu di bagian bawah sini. Ya, artinya apa? Gitu ya. Apa namanya, laju vapornya itu lebih kecil daripada dengan dibandingkan, sehingga kondisi operasinya itu tidak berada di sini. Nah, ini adalah kebagusan dari Aspen HiSys yang sekarang ini. Jadi Anda bisa nanti kalau misalnya Anda bekerja terus kemudian ngelihat apa namanya
ini ya, datasheet dari ini gitu ya, terus kemudian Anda masukkan datanya tree spacing, terus kemudian Anda masukkan ke ini, terus kemudian Anda bisa melihat gitu ya, wah posisi saya ini berada di titik operasi yang sebelah sini nih. Ya, jadi kalau misalnya nanti saya operasikan gitu ya, unit distilasi saya gitu ya, saya ini nanti akan berada kondisi apa? Kondisi aman, kondisi tidak aman, ya. Terus kemudian apa yang saya harus lakukan, gitu ya. Nah ini misalnya katakanlah gini ya, Anda disuruh mengevaluasi perancangan kolom ini. Kolom ini masih belum benar, katakan seperti itu, ya. Dan Anda disuruh mengevaluasi ke bagaimana nih, ya. Kalau katakanlah sekarang itu triknya itu masih belum benar, gitu ya, dari sistem seperti ini, ya. Nah, Anda masih punya kesempatan di sini, gitu ya, karena ini masih dalam tahap perancangan untuk mengevaluasi. Oh, kalau misalnya demikian, ini ada yang perlu saya modifikasi, gitu ya, modifikasi karena apa? Di sini terlihat bahwa titik operasinya itu masih di luar dari jendela operasi, ya. Nah, ini kesempatan Anda ya untuk melakukan perubahan-perubahan di situ, ya. Ada banyak parameter yang Anda bisa lakukan perubahan, misalnya ketika saya klik di sini, ya. Nah, di sini ada nih. Ada banyak jenis-jenis spesifikasi yang Anda bisa nanti lakukan perubahan, ya, terkait dengan apa namanya konfigurasi dari tray ini, gitu ya. Misalnya nih, ya, saya akan perlihatkan dahulu. Saya akan mulai dengan number of pass, gitu ya. Tapi kalau misalnya number of pass sudah bisa, ya sudah menjawab ya, gitu ya. Jadi number of pass ini saya misalnya number of pass itu apa sih Pak? Gitu ya. Jadi ini berapa sih downcomers dalam tiap tray ini? Kalau pasnya itu satu, berarti di dalam tiap tray itu hanya memiliki satu buah downcomers. Ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya coba ini adalah saya ubah menjadi 2. Ya, nah ternyata ini ada kemajuan, mendekati. Tadi kan jauh. Coba kalau misalnya saya ubah menjadi 4. Oke, jadi masuk. Ya, coba yang di bagian bawah. Saya ubah juga menjadi 4. Oke, coba kita lihat. Waduh, ini masih kecil. Ya, atau kita ubah coba misalnya ini di bagian di sini gitu ya. Ya. Ya, saya kecilkan diameternya. Ya, saya samakan dengan ini. Wah, ya, ternyata begitu saya kecilkan ini gitu ya. Kita punya yang namanya area yang tadinya merah itu berarti menjadi kuning. Oke, kira-kira gitu ya, kalau menurut Anda, feeling Anda gitu ya, dengan tadi saya merubah-rubah ini terus kemudian dapat, kira-kira permasalahannya ini apa? Ya, tiba-tiba saya kecilkan terus kemudian saya dapat nih. Ya mungkin ini kalau saya kecilkan itu jadi apa namanya 5 lebih bagus lagi nih. Coba nih. Ya. Nah, lebih masuk lagi. Ya, atau mungkin saya kecilkan jadi 4. Ya, saya kecil. Wah, sekarang malah jadi biru. Ya, artinya apa? Kalau biru itu sudah bagus sekali, udah aman. Gitu. Artinya apa? Ada yang bisa membantu saya untuk memberikan evaluasi? Ada? Minta bantuan ini meskipun kita sudah detik-detik akhir. Saya kok nggak bisa ngelihat ini ya peserta, gimana caranya ngelihat peserta sekarang? Ada yang bisa bantu saya? Ya cepat aja ini memberikan kesimpulan ini.
Ini partisipan. Nah, oke nih. Siapa yang bersedia? Saya nangkepnya karena laju uapnya terlalu kecil, Pak. Laju uapnya terlalu kecil, betul. Gitu ya. Jadi mitigasi apa kalau misalnya Anda punya laju uap yang terlalu kecil? Pas kebetulan ini perancangan ya, masih perancangan tuh ini. Masih perancangan, kira-kira apa? Diameternya diperkecil. Nah, oke, benar. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi di sini gitu ya? Ini kelihatannya kolomnya itu kegedean. Ya. Jadi kolomnya kegedean. Ya, karena kegedean gitu ya. Jadi jumlah uap maupun cair yang melewati tray-nya itu terlalu kecil. Ya. Jadinya artinya apa? Gitu ya. Nah, nanti tidak akan ada cukup ya gas yang menahan cairan gitu ya, dan tidak akan cukup cairan yang mendenggenangi tray-tray yang ada di situ. Ya. Jadi apa namanya? Ini berarti dengan laju alir yang sekarang ada gitu ya, kita itu berada pada posisi yang sebenarnya itu berada di kiri bawah. Artinya apa? Laju alirnya kecil baik untuk fluida gas maupun fluida cair. Jadi trafficnya kekecilan. Jadi kalau misalnya di dalam perancangan nanti apa yang Anda akan lakukan, wah gampang aja gitu ya. Pak, diameternya kecilin aja. Gitu, evaluasi gitu. Nah, nanti kalau operasinya di dalam operasi gimana? Wah, kalau misalnya untuk operasi gitu ya, tingkatkan aja laju alirnya. Sedemikian hingga nantinya kita meningkatkan laju alir uap maupun laju alir cairnya situ. Gitu ya. Dari ya. Nah, kalau dalam perancangan ini masih bisa macam-macam gitu ya. Selain Anda bisa mengurutkan diameter seperti yang tadi gitu ya, kita juga bisa memainkan number of pass-nya dia. Jadi berapa jumlah downcomers yang nanti akan bisa kita gunakan, gitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini satu contoh saja, gitu ya. Saya ini karena mungkin masalah waktu, oke, saya akan masuk membuka file yang kedua, gitu ya. Jadi ini akan saya tutup, ya. Saya akan langsung membuka file yang kedua. File open. Kenapa saya mau membuat hasis? File open case. Oke. Saya akan melihat GeoStripper ini. Ya, sambil menunggu HIC saya karena HIC saya lama gitu ya, apa yang akan saya lakukan gitu ya, saya akan ya ini akan saya tutup aja. Ya, sebentar saya akan ini. Ya, saya akan masuk ke apa namanya? Ini dari GeoStripper. Sebentar, mana ya? Oke, ini datasheet GeoStripper. Ya, ini ada satu kasus, gitu ya. Saya ambilkan dari suatu apa namanya datasheet, gitu ya. Apa yang kita lakukan di sini, gitu ya? Kita akan menginputkan data-data yang ada di dalam kolom ini, gitu ya. Nah, biasanya bentuk dari datasheet suatu tray itu adalah seperti ini, ya. Ini terlihat ya di dalam layar Anda, ya. Jadi ada penampangnya, gitu ya, penampangnya. Terus kemudian dilengkapi dengan berapa sih nilai, misalnya ini adalah jarak untuk dari apa namanya downcomers gitu ya, lebar dari downcomers untuk yang di bagian apa namanya tengah gitu ya. Ini path sistemnya itu adalah pathway-nya itu 4 ini ya. Ini downcomers yang di bagian pinggir gitu ya. Terus kemudian tampak samping gitu ya. Ini juga nanti itu berapa kira-kira apa namanya
nilai dari apa namanya ketinggian dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada data juga, gitu ya. Misalnya di sini ada number of pass, gitu ya. Terus kemudian tipe T-nya valve, ya, tray diameternya, terus kemudian tray spacing dan lain sebagainya. Ya, nah ini sudah terbuka HYSYS-nya, gitu ya. Jadi Anda sudah tidak perlu memasukkan data-datanya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita belajar untuk menginputkan tadi, internal tadi. Jadi tinggal Anda double klik di sini, ya. Terus kemudian apa yang Anda lakukan, gitu ya, masuk ke bagian internal, sama seperti yang tadi, gitu ya. Anda masuk ke bagian internal, gitu ya, tab internal ini, terus kemudian add section, ya. Terus kemudian Anda add section, ya. Nah, kemudian lihat ke datasheet-nya. Datasheet-nya ini menunjukkan tray berapa saja. Di sini ada ketulisnya tray 1 sampai 23. Jadi dari tray 1 sampai 23 itu tipenya sama. Gitu ya, tipenya sama, ya. Nah, kemudian di sini ada 4 pas, tipenya valve, ya. Jadi saya akan kembali lagi ke sini. Ya, tray 1 sampai 23 tipenya valve. Oke ya. Ini kita pakai balas V1 aja. Kemudian number of pass-nya ada 4. Kemudian untuk tray spacing dan diameternya kita lihat ke dalam data ini, ya. Di sini ada apa diameternya 3,5 meter, kemudian tray spacingnya itu adalah 0,675, gitu ya. Jadi kita masukkan di sini 0,675, ya. Terus kemudian tadi diameternya itu adalah 3,5. Ya, ini kita masukin 3,5. Oke. Nah, kemudian karena ini ada datasheet-nya, beda dengan tadi. Tadi kan tidak ada datasheet-nya. Yang kita lakukan itu adalah kita bisa melihat ke view, klik view. Ya. Nah, terus kemudian silahkan dimasukkan data-data, gitu ya, yang nantinya ini sesuaikan dengan datasheet. Ya, misalnya nih, untuk downcomers yang di bagian tengah, gitu ya, ini ada data lebarnya, gitu ya. Kita coba cek, ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini ada data lebarnya, itu adalah 420 mm. Jadi kita masukkan di sini, itu adalah 420 mm. Ya, 420 mm. Kemudian untuk yang bagian side downcomers-nya, ya, ini ada apa namanya data di sini ada nggak ini? Nah, ini dia. Ya, side downcomers-nya itu adalah 370 mm. Jadi ada masukan di sini. Ya, 370 mm. Oke. Terus kemudian ini di sini ada downcomer clearance-nya. Ya, downcomer clearance-nya itu masukkan di sini, lihat yang di bagian bawah. Nah, ini ada nih. Ya. Ini ada delta antara ini gap dengan ini adalah 125 mm. Oke, jadi masukkan lagi di sini itu adalah 125 mm. Ya, nah oke, untuk data-data yang lain ini tadi udah saya periksa dan lain sebagainya dari kemarin, gitu ya. Saya tidak mendapatkan data. Kalau datanya tidak ada dengan ini, oke, silahkan gunakan default dari Aspen HYSYS. Ya. Nah, kemudian apa yang ini? Begitu Anda sudah yakin ini datanya semuanya sudah masuk dan sesuai dengan apa yang ada di datasheet, gitu ya. Nah, kemudian yang Anda lakukan itu adalah Anda klik view hydraulic. Nah, dilihatlah di sini hasilnya. Ya, kalau ini realistis ini ya. Kalau tadi apa namanya ini. Nah, jadi di sini Anda apa yang Anda lihat gitu ya, ada secara umum ini semua sebenarnya sudah masuk ke dalam jendela operasinya. Ya. Jadi ini jendela operasinya, cuma perbedaannya itu adalah di warnanya. Warnanya kuning itu artinya apa? Ya sedikit hati-hati lah. Gitu ya, maksudnya itu di sini ini mungkin sedikit lagi dia akan mendekati titik kritikalnya. Kalau yang di warna biru ini, wah ini aman sekali,
Ya, kira-kira kalau di jendela operasi itu posisinya di tengah. Ya, jadi kuning itu belum tentu ini bermasalah, enggak. Ini masih di dalam jendela operasinya dia, gitu ya. Terlihat di sini, ini kita punya flooding di sini, weeping di sini, operasinya masih di dalam jendela, gitu ya. Jadi ini masih dalam kondisional. Nah, itulah sebenarnya evaluasi yang bisa membantu kita untuk melihat hidrodinamika operasi kolom yang kita punya, gitu ya, dari datasheet yang kita entry ke dalam Aspen HYSYS di bagian internal sehingga kita bisa mendapatkan kurva bentukan kurva operasinya seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Ya. Pak, izin bertanya. Yes, silakan. Sebenarnya kemarin kan kami kan udah dapat di perancangan proses itu ada kayak untuk pakai disilasi gitu kan ya Pak. Cuma tuh saya belum begitu paham sebenarnya tuh rule of thumb-nya tuh diameternya tuh harusnya berapa, terus jarak antar tray-nya tuh harusnya berapa gitu. Boleh diceritain dikit nggak? Oke, jadi gini ya. Oke ya. Jadi rule of thumb aja ya terkait dengan nilai-nilai itu. Biasanya kalau untuk jarak antar tray gitu ya, itu dibikinnya itu adalah 0,6 sampai 0,7. Jarang dia itu memiliki 0,5 gitu ya. Terus kemudian ada jarang juga dia bikinnya 0,8 gitu ya. Biasanya memang di antara kisaran 0,6 sampai 0,7. Ada sih 0,75 yang pernah saya lihat, tapi biasanya di rentang itu gitu ya. Terus kemudian untuk diameter, nah diameter itu seperti yang kasus yang pertama, itu akan sangat tergantung dari laju alir, gitu ya. Laju alirnya itu berapa, gitu. Karena laju alir itu parameter ekstensif yang nanti itu memang menentukan diameter. Kan kita punya rule of thumb begini. Keseimbangan itu ditentukan dari sebenarnya sebagus apakah produk kita, kualitas kita dibandingkan dengan umpan kita, gitu ya. Ya. Pokoknya semakin murni produk destilat kita, gitu ya, semakin murni produk bottom kita, berarti jumlah tray itu akan semakin meningkat, gitu ya. Tidak ada hubungannya kaitannya dengan variabel jumlah ekstensif, ya, jumlah flow rate. Tetapi flow rate itu akan menentukan berapa diameternya itu sebenarnya, ya. Jadi apakah pernah menemukan kolom dengan diameter 1 meter? Saya juga pernah. Apakah 6 meter juga pernah menemukan? Pernah juga, sering juga saya menemukan gitu ya, 6-7 meter gitu ya. Kalau diameter memang bisa seragam. Tetapi yang di ininya di antara 0,6 sampai 0,7 gitu ya. Oke, kejawab? Terjawab Pak, terima kasih Pak. Tapi selain kayak mengecilkan diameter, sebenarnya ada cara lain nggak sih Pak untuk meningkatkan flow rate-nya itu Pak? Oh, sebentar, untuk supaya nggak mengalami weeping maksudmu? Iya, betul. Nggak mengalami weeping. Biasanya itu adalah mereka menambah number of part ini ya. Jadi yang di bagian ini nih. Ini penting juga nih. Ya, lu mana tadi? Nah, ini dia. Kalau Anda melihat di CDU itu kan kompleks ya di situ. Pasti Anda ketemu number of part itu 4. Gitu ya, 4-3 termasuk tugasnya yang nanti Anda lakukan ya itu ya. Itu kalau enggak 4-3 gitu ya. Itu adalah cara supaya memperbagus distribusi. Gitu ya, supaya tidak dia itu terakumulasi di dalam satu jalur saja gitu ya. Jadi dia bisa mendistribusikan ke 4 ininya. Gitu ya. Itu adalah cara yang paling ini. Tentu saja efeknya apa? Triknya jadi lebih kompleks memang. Gitu ya. Triknya jadi kompleks, betul. Gitu ya. Karena dia itu ada jalan cairan itu selain di pinggir juga di tengah. Gitu ya. Seperti gambar di sini gitu ya. Ini bisa di tengah ini. Gitu ya. Tetapi bagusnya dari dia itu punya banyak jalur itu gitu ya. Distribusinya jauh bisa lebih baik. Gitu. Ya. Jadi tidak terakumulasi di satu garis saja. Ya gampangannya seperti ini, jalan tol gitu ya. Kalau Anda cuma satu line aja, kemudian ada apa-apa di situ, gitu ya, ya udah mampet aja di situ cuma satu line itu. Misalnya untuk downcomers-nya cuma satu ya. Tapi kalau misalnya ini bisa ada 4, 3 atau 2, gitu ya. Nah itu bisa terdistribusi, gitu ya. Jadi mendistribusikan jalur ini. Memang jadinya lebih kompleks saja sih ini untuk ininya gitu. Gitu ya. Itu yang paling ini untuk ini adalah number of pass, main di number of pass. Ya.
Termasuk juga paling enak itu adalah, makanya saya sampaikan valve ya. Karena valve ini bisa naik dan turun gitu ya, sedemikian hingga dia bisa mengatur gitu ya. Kalau cairannya lagi banyak, uapnya lagi banyak, lagi cair, dia bisa bukaannya itu akan tertentukan gitu. Ya, jadi tipe valve, tipe tray itu juga menentukan juga dibandingkan dengan sieve ya. Sieve tray itu kan cuma lubang. Ya, Anda tidak bisa mengatur ketika laju gas kecil dan juga laju gas besarnya gitu. Ya. Jadi tray itu mainnya di situ. Ya. Kalau Anda mau evaluasi tray, itu sebenarnya paling enak itu ada software eksternal lain namanya KG Tower. Ya, pernah mendengar mungkin ya Anda ya dengan ini. Nah, kami pernah melakukan perhitungan dengan vendor apa namanya Code Glitch gitu ya, langsung dari KG-nya ataupun dari Sulzer juga vendor tray ya. Hasilnya 11-12 lah gitu dari hasil perhitungan ininya. Gitu ya, jet flatnya dia bilang 75, kami dapatnya 74 gitu ya dari ini. Jadi mirip lah gitu ya. HiSys juga mirip dengan ini. Oke, ada lagi? Atau belum terjawab? Sudah terjawab? Sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh ya, sama ini saya notice Pak, itu dia inletnya itu ada yang di top sama ada yang di bottom ya Pak, itu Pak. Ya, yang ini ya, yang betul. Nah, sebenarnya selama ini kami tuh kayak belum pernah nyoba bikin inletnya jadi 2 gitu Pak. Bisa jelasin nggak? Terus kenapa sih kok harus 2 Oh gitu? enggak, ini tipe, ini kan CO stripper ya. Jadi bawah ini gas, terus kemudian atas ini solvent. Ini absorption ini. Oh, Ya. ya Pak, ya Pak. Jadi mau absorption, mau kolom distilasi nanti evaluasinya sama, gitu ya. Oke baik, kalau misalnya ini, aduh di tempat saya sudah mulai ini ya. Saya minta waktunya sebentar, gitu ya. Jadi ini ada tugas besar 2, gitu ya, untuk kalian. Berarti nanti kalian tinggal 1 lagi tugas besar, gitu ya. Bentar, ini mana? Oke ya. Nanti akan saya kasihkan, gitu ya. Ini sama sebenarnya. Apa namanya, tugasnya Anda mengevaluasi aja. HiSys-nya nanti akan saya kasih. Aduh, ini bukanya pelan, agak berat ya, karena ini kolomnya kolom CDU nih. Penugasan ini kolomnya kolom CDU. Oke ya, nanti jangan tanya Pak CDU yang mana, pokoknya salah satu CDU lah, gitu ya, yang ada di Indonesia gitu. Jangan tanya yang mana ini. Sebentar. Oke ya, semoga ini cepat ya. Terus kemudian untuk datasheet-nya, ya ini kebukanya udah banyak nih. Ya, kalau nggak salah di sini, ya ini datasheet-nya. Nggak ada kan nama-namanya, kan udah saya hapuskan ya. Udah, ini ya. Nah, ini agak sedikit kompleks gitu ya. Karena apa? Ya namanya juga ya kolom CDU ya. CDU itu kan kalau kita masukkan crude itu produknya itu ada nafta, kero, diesel, gas oil, terus kemudian bottomnya itu adalah atmospheric residue, gitu ya. Jadi di tiap tray itu punya spesifikasi masing-masing, gitu ya. Misalnya ini 1, 2 gitu ya. Topnya itu pasti menghasilkan off gas. Kemudian tray yang kelima ini side strippernya itu pasti menghasilkan nafta, gitu ya. Nah, ini mesti kalian yang sudah mengambil mata kuliah kilang ini udah tahu. Ya, nah ini ada data-datanya, misalnya trace spacing-nya gitu ya, 0,6 sampai 0,75 gitu ya. Terus kemudian ini number pass-nya beda-beda gitu ya. Nah ini dia ya. Nah, nanti Anda akan ini ya belajar ya, belajar dari datasheet ini gitu ya. Nah apa tugas Anda? Ini masukkan ke dalam HiSys-nya, kemudian Anda kaji gitu ya. Untuk kondisi
flow rate yang sekarang, flow rate-nya dari mana? Kan sudah saya kasihkan HISIS-nya. HISIS-nya itu ada di sini. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini adalah kolom CDU. Oke ya. Jadi ini sudah saya kasihkan. Jadi Anda nggak perlu ya bikin CDU-nya, nggak perlu gitu ya. Cukup ikutin aja di sini gitu ya. Nah, tinggal Anda double klik di sini terus kemudian masukkan internalnya. Nah, tugas Anda itu adalah Anda kaji gitu ya. Kondisi ini aman semua enggak? Ya, dengan saya mengentrikan ini. Gitu ya. Jadi silahkan Anda evaluasi gitu ya. Terus kemudian ini kelompok ya. Jadi di evaluasi, dikaji gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tidak aman gitu ya. Jadi di dalam penugasan juga saya sampaikan kalau seandainya ini kondisinya tidak aman, di mana? Oh ya di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak aman, sarankan perbaikan yang perlu dilakukan. Gitu ya. Jadi Anda yang kalau misalnya perlu dilakukan apa nih? Gitu ya, saran-saran yang bisa Anda lakukan untuk melakukan perbaikan tersebut. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kondisi tidak aman itu berarti harus plot hidroliknya itu sampai biru Ya, kah? Gitu. betul. Jadi kondisi tidak aman itu adalah apabila titik operasi Anda berada di luar jendela operasi itu tidak aman, gitu ya. Jadi tugas Anda itu adalah gimana cara membuat dia ini masuk, gitu ya. Jadi ini diasumsikan Anda masih dalam tahap mengevaluasi, melakukan evaluasi kinerja, tapi dalam tahap masih bisa diubah-ubah, gitu ya. Ya, biasanya kalau pas TA itu kan kita mengganti tray gitu ya. Nah, mau diganti tray yang apa nih? Gitu misalnya nih. Ya. Misalnya sebentar lagi kan balongan mau tray mau TA kolom destilasi CDU-nya nih. Ya, tray-nya itu mau diganti apa, tipe apa gitu. Ya. Mau diganti dengan sistem tray yang sama seperti yang sekarang ataukah mau diganti dengan sistem yang baru gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya sudah azan maghrib di tempat saya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, gitu ya. Nanti akan saya upload ini ke penugasannya ke MS Team ya, ke MS Team. Baik, Pak. Ya, kemudian due date-nya saya samakan dengan kelas yang sebelumnya yaitu 2 minggu dari sekarang. Ya, aman ya kalau 2 minggu ya? Sip lah, bisa lah ya 2 minggu. Pak, Yes. mau tanya, ini Six-nya udah dibuka belum ya absennya, Pak? Oh, tadi perasaan sudah saya buka ya? Di saya masih belum bisa ini, mungkin Six saya ya. Yang lain gimana? Bisa, Pak. Bisa, itu Pak, ada yang bisa. Itu ada yang bisa. Pokoknya saya buka sampai jam 11 malam lah. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, oke ya. Kita tutup pertemuan ini. Kita ketemu di di minggu depan. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima yuk. kasih, Pak. Izin live ya.